Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku adalah gadis kaya yang pura-pura miskin dan rela berjualan ikan di pasar demi pria yang aku cinta. Setelah 3 tahun menikah, aku akan memberitahu diriku yang sebenarnya. Tapi ternyata, Stefani putri tunggal dari keluarga konglomerat pemilik jaringan supermarket terbesar di Indonesia, dikenal sebagai sosok anggun dan serba berkecukupan. Namun, di balik kemewahan hidupnya, Stefani merasa terkungkung oleh tuntutan keluarga dan perjodohan yang hanya berlandaskan bisnis. Suatu hari, saat mengunjungi salah satu pasar tradisional milik keluarganya secara diam-diam, ia bertemu dengan Daniel, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai penjual ikan. Meski penampilannya lusuh dan tangannya kasar karena pekerjaan, Daniel memiliki hati yang tulus dan cara memandang dunia yang membuat Stefani merasa hidup kembali, bebas, dihargai, dan dicintai tanpa embel-embel status sosial. Demi mengenal Daniel lebih jauh dan memastikan bahwa cinta yang dirasakannya bukan semu, Stefani memutuskan untuk menyamar sebagai gadis miskin. Ia menyewa kamar kecil di dekat pasar dan mulai berjualan ikan di lapak sederhana tak jauh dari tempat Daniel biasa berjualan. Dengan tangan yang sebelumnya tak pernah menyentuh air kotor, ia belajar memotong, menimbang, dan menjajakan ikan layaknya pedagang sungguhan. Hari-harinya diisi oleh peluh, tawa, dan percakapan hangat dengan Daniel yang perlahan-lahan membuat hatinya yakin bahwa cinta sejati memang tak memandang rupa ataupun harta. Akhirnya, setelah melewati berbagai lika-liku, Stefani dan Daniel menikah secara sederhana. Tanpa gaun pengantin mewah, tanpa pesta besar atau undangan para elit, hanya sebuah akad nikah di musala kecil dekat pasar dengan saksi para pedagang yang selama ini menjadi bagian dari hidup baru mereka. Stefani mengenakan kebaya putih sederhana, hasil jahitan ibu kosnya yang tua tapi penuh kasih. Wajahnya berseri, tak karena riasan mahal, melainkan karena cinta yang begitu tulus terpancar dari matanya saat menatap pria yang kini menjadi suaminya. Meski hidup mereka jauh dari kata mewah, Stefani merasa seperti memiliki segalanya. Setiap pagi ia dan Daniel bersama-sama membuka lapak ikan, tertawa saat dagangan mereka diserbu pelanggan, dan berpeluh ketika harus mengejar waktu ke tempat pelelangan ikan sebelum subuh. Di malam hari, mereka makan sederhana di teras rumah kontrakan kecil mereka, berbagi cerita dan impian. Stefani tak pernah merasa sebahagia ini. Ia bisa mencintai Daniel tanpa beban nama besar, dan tanpa harus berpura-pura menjadi sosok yang selalu sempurna di mata publik. Rumah tangga mereka mulai terusik ketika untuk pertama kalinya Daniel mengajak Stefani pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Daniel adalah anak satu-satunya dari keluarga sederhana, dan ibunya, Bu Tatik, sudah lama memendam harapan agar putranya menikahi perempuan, berbakat mengurus dapur, bukan hanya wajah. Harapan itu hancur saat melihat sosok Stefani turun dari motor butut dengan wajah pucat, karena mabuk perjalanan dan tangan belepotan bau ikan. Alih-alih sambutan hangat, Stefani disambut dengan lirikan dari atas sampai bawah yang seolah menilai dari ujung rambut, hingga ujung sandal jepit yang sudah mulai aus. Ini toh istrimu, dan? Kirain anak magang dari pabrik es? Gumam Bu Tatik setengah tertawa, setengah menyindir. Tak berhenti di situ, sepanjang makan malam, Bu Tatik terus menyoroti cara makan Stefani, caranya duduk, bahkan caranya memegang sendok. Kalau begini, nanti cucuku dikasih makan apa? Cuma tahu sama kecap, katanya sambil cekikikan, membuat Daniel tertawa kikuk dan Stefani hanya bisa tersenyum pahit. Meski hati kecilnya tergores, Stefani memilih bersabar. Ia tak membalas, tak memperdebatkan, apalagi mengungkit masa lalunya yang sebenarnya jauh lebih berkecukupan daripada yang bisa dibayangkan Bu Tatik. Ia tetap bangun lebih pagi, membantu mertua di dapur, mencuci piring tanpa diminta,
dan membersihkan rumah tanpa mengeluh. Bahkan saat Bu Tatik menyindir, "Kamu masa ini? Oh, pantes agak aneh rasanya." Stefani hanya menjawab, "Besok saya belajar lagi, Bu." Daniel pun tidak sepenuhnya menyadari beban batin yang ditanggung istrinya. Ia terlalu sibuk berjuang dengan usaha kecil-kecilan yang mereka rintis bersama. Awalnya hanya menjual ikan segar, lalu berkembang menjadi usaha pengolahan ikan seperti bakso ikan, nugget, hingga sambal rumahan. Stefani, dengan ide-ide segarnya dan pengalaman diam-diam dari dunia bisnis kelas atas, ikut menyusun strategi pemasaran, mencari pelanggan lewat media sosial, bahkan memperluas jaringan hingga keluar kota. Semua dilakukan tanpa menyebut siapa dirinya sebenarnya. Bu Tatik, yang awalnya sinis dan sering menyindir, mulai pelan-pelan terusik dengan keberhasilan kecil mereka. Tapi alih-alih bangga, ia justru berkata dengan nada tajam, "Untung kamu nikah sama Daniel, ya? Kalau enggak, entah jadi apa. Paling-paling masih jualan sendirian di emperan pasar." Kalimat itu seperti tamparan, tapi Stefani hanya menunduk dan menjawab, "Betul, Bu. Saya beruntung sekali." Usaha mereka pun perlahan-lahan berkembang. Mereka berhasil menyewa tempat yang lebih luas, mempekerjakan beberapa orang, dan permintaan dari luar kota mulai berdatangan. Hari itu seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi Stefani dan Daniel. Usaha mereka baru saja meraih penghargaan dari pemerintah daerah sebagai UMKM inovatif yang mampu mengangkat produk lokal ke pasar nasional. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, apalagi bagi pasangan muda dari lingkungan pasar tradisional. Namun, kejutan lain justru datang di tengah euforia itu. Keluarga besar Daniel mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di rumah orang tuanya. Semua saudara Daniel hadir, dari paman, bibi, sepupu, hingga tetangga lama yang dikenal suka membanding-bandingkan. Begitu Stefani muncul dengan pakaian sederhana dan membawa kotak berisi oleh-oleh dari hasil kerja mereka, suasana yang awalnya hangat mendadak berubah dingin. "Loh, itu benar istrinya Daniel?" celetuk salah satu bibinya dengan nada mengejek. "Kupikir itu karyawan yang disuruh bantu angkut dagangan." "Bau ikan banget, ya?" sahut yang lain sambil menutup hidung, setengah bercanda setengah menghina. "Apa nggak malu bawa-bawa perempuan kayak gitu ke acara keluarga?" Tawa kecil menyebar di ruangan, seperti racun yang menyusup perlahan. Stefani berdiri di tengah kerumunan dengan wajah memerah, tak karena marah, tapi karena ditelanjangi secara sosial di hadapan orang-orang yang bahkan belum mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Ia menoleh ke Daniel, berharap ada pembelaan, harapan bahwa suaminya akan berdiri dan mengatakan sesuatu, apapun, untuk menegakkan harga dirinya. Tapi Daniel hanya diam, menunduk, seolah tak mengenalnya. "Maaf ya, kita ini keluarga baik-baik," lanjut bibi Daniel, kali ini dengan nada menyengat. "Bukan keluarga yang anaknya kawin sama perempuan bau amis yang entah datang dari mana." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Stefani, tapi ia menahannya dengan keras. Ia menarik napas panjang, mencoba bicara. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Daniel justru berdiri dan berkata lirih tapi jelas, "Sudah cukup. Jangan ribut di acara keluarga." Ia menoleh ke istrinya, tatapan kosong, dingin, bukan seperti Daniel yang biasa menyambutnya dengan pelukan hangat di pagi hari. "Kamu pulang duluan aja, Van. Nggak enak kalau bikin suasana makin kacau." Dan saat Stefani berdiri terpaku, tak percaya, Daniel melempar kalimat yang meremukkan hatinya lebih dari apapun. "Mungkin memang salahku dulu, terlalu percaya sama perempuan bau ikan." Seisi ruangan mendadak hening. Lalu, satu persatu mulai tertawa pelan, puas, seolah kalimat itu sudah lama dinanti. Hati Stefani serasa diremuk. Ia tidak menangis di depan mereka, tidak menunjukkan air mata. Ia hanya mengangguk pelan, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkah diiringi ejekan dan bisik-bisik kejam yang menancap di telinganya seperti duri. Hari itu juga, Daniel menceraikannya. Lewat kata-kata singkat,
tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Hanya perceraian, seperti menutup buku yang dianggap sudah tak layak dibaca. Yang tidak mereka tahu, perempuan yang mereka hina sebagai bau ikan, itu adalah pewaris kerajaan bisnis retail terbesar di negeri ini. Dan luka yang mereka tinggalkan hari itu, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pembalasan. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit pun ikut merasakan pedih yang mengoyak hati Stefani. Ia duduk sendirian di kamar kontrakan kecil mereka, yang dulunya penuh tawa dan harapan, kini sunyi dan dingin. Baju yang ia kenakan masih basah oleh hujan dan air mata, tapi ia tak peduli. Tangannya gemetar memegang secari kertas talak yang baru saja diberikan oleh Daniel, ditandatangani dengan tangan yang dulu membelainya dengan kasih. Dadanya sesak. Kepalanya penuh tanya. "Apa salahku?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Ia menangis, bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena dilukai tanpa perasaan, diceraikan dengan hinaan yang tak pantas. Ia yang selama ini berkorban segalanya, melepas nama besar, meninggalkan kenyamanan hidup, dan menyembunyikan siapa dirinya demi cinta yang ia kira tulus. Semua itu kini tampak sia-sia. Perempuan bau ikan. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menyayat hati lebih tajam dari belati. Kata-kata yang diucapkan oleh pria yang dulu memujinya karena tak gengsi berjualan di pasar, yang dulu mencium tangannya dengan penuh cinta setelah lelah berdagang bersama. Kata-kata yang keluar dari mulut suaminya sendiri, yang tak sedikit pun berusaha membelanya di hadapan keluarganya, bahkan memilih untuk mempermalukannya. Stefani mengingat setiap momen perjuangan mereka. Ia yang menahan lapar demi modal usaha. Ia yang diam-diam menggunakan pengetahuannya untuk mengembangkan bisnis mereka, bahkan menolak bantuan dari keluarganya sendiri, agar bisa membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa menjadi kekuatan utama mereka. Dan kini, setelah semuanya tumbuh dan mulai menuai hasil, ia dibuang seperti sampah. Dikhianati, dihina, ditinggalkan. "Aku bukan perempuan bau ikan," gumamnya, suara tercekat di tenggorokan. "Aku meninggalkan segalanya demi kamu, dan..." Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil dalam kesedihan yang begitu dalam. Tapi di balik air matanya, perlahan tumbuh sebuah bara kecil. Bara dari luka, dari harga diri yang diinjak, dari hati yang remuk redam tapi belum mati. Malam itu, di tengah tangis dan hujan, Stefani bersumpah dalam hati. Jika cinta yang tulus pun bisa diinjak hanya karena status dan penampilan, maka ia akan berdiri kembali. Bukan untuk kembali dicintai, tapi untuk menunjukkan pada dunia, dan pada Daniel beserta keluarganya, siapa sebenarnya perempuan yang mereka hina itu. Beberapa minggu setelah perceraian yang memilukan itu, Stefani bangkit perlahan. Ia kembali ke rumah besar keluarganya. Tempat yang dulu ia tinggalkan diam-diam demi hidup sederhana bersama pria yang dicintainya. Di sana, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia kembali menjadi Stefani Putri Wijaya, putri satu-satunya dari Darman Wijaya, pemilik jaringan retail dan logistik terbesar di Asia Tenggara. Seketika, hidupnya kembali bergelimang kemewahan. Mobil-mobil mewah, asisten pribadi, jadwal meeting dengan CEO dari perusahaan besar, dan tentu saja, rumah megah dengan segala fasilitas yang dulu ia tinggalkan tanpa ragu. Namun, jauh di dalam hatinya, luka itu belum sembuh. Ia masih memikirkan Daniel. Masih berharap, mungkin jika Daniel tahu siapa dia sebenarnya. Bukan sekadar perempuan, bau ikan, tapi pewaris perusahaan bernilai triliunan, Daniel akan menyesal. Akan mencarinya. Akan kembali memohon untuk membangun kembali cinta mereka dari awal. Kalau dia tahu kebenarannya, dia pasti datang, pikir Stefani sambil menatap langit malam dari balkon rumah. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang sendiri. Dengan hati berdebar, ia ingin mengungkap identitasnya. Ingin memberi Daniel satu kesempatan terakhir untuk tahu siapa yang telah ia tinggalkan. Namun, sebelum ia sempat menemui Daniel, kabar mengejutkan datang. Ia menerima undangan pertunangan resmi. Daniel,
Dan Alia. Alia adalah sepupunya sendiri. Seorang sosialita muda, cantik, modis, dan selalu membanggakan gaya hidup glamor di media sosial. Dulu mereka cukup dekat. Meski Alia sering mencibir pilihan hidup Stefani yang menurutnya norak dan terlalu sok merakyat. Stefani membeku saat membaca undangan itu. Matanya berkedip berkali-kali, memastikan ia tidak salah lihat. Daniel, pria yang pernah bersumpah ingin hidup sederhana dengannya, pria yang dulu berkata tidak butuh perempuan kaya, kini bertunangan dengan perempuan yang setiap hari mengenakan tas jutaan rupiah dan tak bisa hidup tanpa AC. Dadanya sesak. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena sadar, semua perasaannya selama ini mungkin hanyalah hayalan sepihak. Stefani menghadiri pertunangan itu diam-diam. Ia berdiri di kejauhan, tak ingin terlihat. Tapi dari jauh, ia melihat senyum Daniel pada Alia. Ia tidak terlihat dipaksa, tidak terlihat tertekan. Daniel tampak bahagia. Senyum itu, senyum yang dulu hanya milik Stefani, kini ia berikan kepada sepupunya sendiri, tanpa rasa bersalah. Dan saat Alia memamerkan cincin besar bertatahkan berlian kepada para tamu, menyebut Daniel sebagai lelaki sederhana tapi punya potensi besar, Stefani merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Lelaki yang dulu menceraikannya hanya karena ejekan tentang bau ikan, kini tersenyum lebar karena berhasil mendapatkan perempuan dari keluarga kaya. Meski bukan karena cinta, tapi karena status dan gengsi. Saat itu, untuk pertama kalinya, Stefani benar-benar melepaskan. Stefani berdiri diam di luar ruangan ballroom hotel mewah itu, tempat acara pertunangan Daniel dan Alia sedang berlangsung meriah. Malam terasa dingin meski ia mengenakan mantel panjang berwarna gelap. Ia tidak ingin terlihat. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, memastikan bahwa lelaki yang dulu dicintainya benar-benar telah memilih jalan berbeda. Namun, takdir kadang begitu kejam bahkan dalam keheningan. Beberapa orang yang dikenalnya sebagai teman-teman Daniel saat dulu masih tinggal di lingkungan pasar tiba-tiba lewat, dan salah satu dari mereka mengenalinya. Seorang pria tinggi dengan suara keras langsung berseru, sambil menunjuk ke arahnya. Itu kan si Stefani. Seriusan lo dateng ke sini? Hahaha, kok kayak maling kesiangan sih berdiri di pojokan sendirian? Yang lain langsung menoleh dan ikut tertawa. Waduh, ini yang katanya dulu istri idaman Daniel ya? Yang rela jualan ikan demi cinta? Duh, cerita sinetron banget. Miris ya hidup lo, celetuk seorang perempuan dengan suara tajam seperti pecahan kaca. Udah miskin, ditinggal pula. Sekarang sepupunya sendiri yang diambil. Kasian banget sumpah. Stefani tidak membalas. Tapi tubuhnya kaku. Ia hanya ingin pergi. Tapi sebelum sempat melangkah, seorang dari mereka mendekat dan berbisik dengan nada rendah yang menyayat. Dulu kamu bangga banget ya jadi istri pasar. Tapi kenyataannya, kamu cuma batu loncatan buat Daniel naik kelas. Tawa meledak. Beberapa dari mereka bahkan merekam dengan ponsel mereka secara diam-diam, berharap bisa menyebarkan momen memalukan ini di media sosial. Aku tuh salut lo, kata satu lagi sambil pura-pura terseduh. Kamu tuh udah kaya, ikon cinta tulus yang gagal total. Pantasnya masuk konten YouTube, wanita bodoh, korban ambisi sendiri. Kalimat itu menusuk seperti belati. Tapi Stefani tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah kerumunan yang menertawakannya, mulut-mulut yang dulu memanggilnya, Mbak Baik, yang dulu ikut menikmati keuntungan dari kerja kerasnya dan Daniel di pasar. Kini mereka mencibirnya, menginjak harga dirinya seolah ia tak lebih dari kotoran di sepatu mereka. Daniel, ia berdiri tak jauh, melihat dari balik pintu kaca ballroom yang terbuka. Matanya sempat bertemu dengan mata Stefani. Tapi bukannya menghampiri atau menghentikan temannya, ia malah menoleh ke Alia, tersenyum, lalu berjalan masuk kembali seolah tak pernah mengenal wanita yang dulu menjadi istrinya. Di dada Stefani, perih itu berubah menjadi bara. Cinta? Sudah mati. Luka? Sudah cukup. Harga diri? Kini saatnya direbut kembali.
Malam itu, Stefani pulang tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi esok harinya, dia memanggil sekretarisnya, menghubungi pengacara keluarga, menyusun strategi. Sudah cukup jadi bahan tertawaan. Sudah cukup dianggap remeh. Mereka belum tahu siapa sebenarnya perempuan yang mereka lecehkan. Dan mereka akan tahu. Segera. Pagi setelah penghinaan itu, langit Jakarta tampak muram, namun rumah keluarga Wijaya berdiri megah dengan aura kehangatan yang berbeda dari dunia luar. Ketika Stefani tiba di gerbang utama, pintu gerbang otomatis terbuka perlahan, seolah menyambut kembalinya sang putri yang telah lama pergi dengan luka. Langkah Stefani pelan namun mantap. Kali ini bukan karena ragu, melainkan karena hatinya masih menyimpan sisa luka yang belum sembuh sepenuhnya. Namun sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terasa berbeda saat ia melangkah melewati koridor rumahnya, dinding-dinding tinggi dengan lukisan-lukisan klasik yang dulu ia tinggalkan demi cinta dan kesederhanaan. Seorang wanita parubaya, ibu rumah tangga keluarga Wijaya, berlari kecil menyambutnya sambil menahan air mata. Nona Stefani, akhirnya pulang juga. Tak lama kemudian, langkah kaki tegas terdengar dari tangga marmer. Darman Wijaya, sang ayah, pria dengan postur karismatik dan mata tajam, turun dengan sorot wajah tegas namun penuh kasih. Tanpa kata, ia langsung memeluk putri satu-satunya erat, bukan sebagai konglomerat, bukan sebagai pemimpin bisnis, melainkan sebagai seorang ayah yang merindukan anaknya. Stefani tak sanggup menahan air mata yang selama ini ia tahan mati-matian. Ia menangis dalam pelukan ayahnya, membiarkan semua luka dan kerapuhannya tumpah tanpa malu. Ayahnya menepuk bahunya dengan lembut. "Sister. Sudah, nak, tak perlu menangis karena mereka. Dunia di luar memang kejam, tapi kamu tak perlu membuktikan apapun pada orang yang tidak mengenal nilaimu." Stefani mengangkat wajahnya yang basah air mata. "Aku sudah berusaha, tapi mereka cuma lihat apa yang aku kenakan, bukan siapa aku." Darman memandangnya tajam namun penuh cinta. "Stefani Putri Wijaya, kamu bukan sekadar penampilan, bukan pula sekadar anak konglomerat. Kamu perempuan tangguh yang pernah membangun dari nol, pernah mencintai dengan tulus, dan berani menanggung luka. Jangan biarkan mulut kotor mereka menurunkan harga dirimu. Hinaan mereka tidak menentukan siapa kamu. Yang menentukan itu, dirimu sendiri." Kata-kata itu masuk ke dalam hati Stefani, seperti api yang membakar kabut ketidakpastian. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya. Dulu ruangan ini tak pernah ia sentuh. Tapi kini, ia kembali duduk di belakang meja besar berukir, membuka berkas-berkas lama perusahaan, mencermati laporan divisi retail yang nyaris ia lupakan. Perlahan, ia menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada cinta semu, jati diri. Ia bukan lagi perempuan yang menangis karena diceraikan dengan hinaan. Bukan perempuan yang ditertawakan karena menjual ikan. Ia adalah Stefani Putri, perempuan yang mampu hidup dalam kemewahan, tapi juga mampu bertahan di kerasnya kehidupan pasar. Perempuan yang dipermalukan, tapi tidak akan kalah. Malam itu, ia memanggil kepala divisi strategi. "Mulai besok, aku ingin laporan menyeluruh tentang jaringan toko retail yang berada di wilayah tempat Daniel membuka usaha. Aku ingin tahu rantai pasoknya, investor di balik bisnisnya, dan semua titik kelemahan distribusi." Kepala divisi menatapnya dengan kagum. "Siap, Nona Stefani." Stefani menatap jendela besar di hadapannya. Di balik cahaya kota yang gemerlap, ia bisa melihat bayangannya sendiri, tapi bukan bayangan perempuan lemah. Kali ini, ia melihat bayangan pemimpin, pendendam yang tenang, pejuang yang tak akan membalas dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang tak bisa dibantah. Dan untuk Daniel serta semua yang pernah menertawakannya, mereka belum tahu badai apa yang sedang disiapkan oleh perempuan yang mereka anggap lemah itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Stefani kembali ke rumah keluarganya. Dunia bisnis perlahan kembali mengenal nama yang sempat hilang. Stefani Putri Wijaya, putri tunggal pewaris grup Wijaya Corp,
kini resmi menjabat sebagai CEO regional Asia Tenggara untuk seluruh jaringan bisnis keluarga, mulai dari retail, logistik, hingga e-commerce. Namun, langkah Stefani bukan hanya soal bisnis. Ia membawa dirinya dengan kebijaksanaan baru, perpaduan antara ketegasan seorang pemimpin dan luka hati yang telah disembuhkan dengan kerja keras dan kepercayaan diri. Suatu hari, keluarga besar Wijaya mengadakan acara formal tahunan, Wijaya Annual Gala, ajang tertutup namun bergengsi, tempat para pemilik bisnis papan atas, investor internasional, dan keluarga-keluarga elit berkumpul dalam satu malam mewah nan berkelas. Tahun ini, undangan diperluas. Bahkan beberapa figur dari kalangan menengah yang sedang naik daun pun turut diundang, termasuk Daniel dan Alia. Mereka diundang bukan karena nama mereka yang mentereng, melainkan karena usaha Daniel yang belakangan menjadi sorotan kecil di dunia retail pasar rakyat. Usaha yang, tanpa disadari oleh Daniel, sudah masuk radar Stefani jauh sebelum undangan itu dikirim. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 di pusat Jakarta dipenuhi tamu dengan busana mewah. Musik klasik mengalun lembut, lampu gantung kristal berkilauan seperti bintang jatuh, dan gelas-gelas sampanye bersinar dalam genggaman tangan-tangan pengusaha dan bangsawan. Lalu, semua mata tertuju ke pintu masuk utama. Stefani memasuki ruangan mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat, dengan potongan leher tinggi dan detail bordir emas yang memancarkan wibawa. Rambutnya disanggul anggun, dan di lehernya tergantung kalung berlian warisan keluarganya. Kalung yang hanya dikenakan oleh kepala keluarga Wijaya Corp saat tampil di acara resmi. Para tamu berdiri. Tepuk tangan menggema. Selamat datang, Ibu CEO. Daniel, yang tengah menggenggam tangan Alia dan mencoba berbaur dengan kerabat-kerabat kaya, menoleh, dan wajahnya langsung berubah pucat. Alia yang awalnya berbicara lantang kini terdiam dengan mata membelalak. Lalu muncullah seseorang yang paling tak nyaman di ruangan itu, Bu Ratna, mantan ibu mertua Stefani. Wajahnya langsung tertunduk saat mata mereka bertemu. Tak ada lagi ejekan tentang bau ikan. Kini, yang berdiri di hadapannya adalah perempuan yang telah ia rendahkan, ia usir, ia hina, dan kini menjadi sosok yang dielu-elukan oleh para taipan. Stefani tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan tenang melewati mereka, menoleh sedikit, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam namun tenang. Tanpa sepatah pun caci maki, ia menatap Daniel dan Alia, lalu berkata dengan nada halus namun menusuk. Terima kasih telah datang ke acara keluarga saya. Saya harap malam ini menyadarkan banyak pihak, bahwa tak semua berlian dikenali saat masih berdebu. Tatapan tajamnya seolah menjadi tamparan tanpa suara. Daniel menunduk dalam-dalam, tidak sanggup membalas pandangan itu. Di benaknya terputar kembali semua hinaan yang dulu ia lontarkan. Tentang status, tentang bau ikan, tentang gengsi. Kini, semua itu terasa konyol dan memalukan. Alia menggenggam tangannya erat, namun dalam sorot matanya ada rasa takut. Ia baru sadar bahwa yang selama ini mereka anggap perempuan bodoh ternyata jauh di atas mereka, dalam segalanya. Sedangkan Bu Ratna, ia mundur perlahan, mencari kursi di sudut ruangan, menunduk dan menghindari kontak mata dengan siapapun. Wajahnya memerah, tak tahu harus bagaimana menutupi rasa malu yang tak lagi bisa disangkal. Di panggung utama, pembawa acara memanggil nama Stefani. Hadirin sekalian, mari kita sambut pemimpin baru Wijaya Corp Asia Tenggara, Ibu Stefani Putri Wijaya. Gema tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Dengan langkah mantap, Stefani naik ke panggung. Ia menatap semua tamu undangan dengan tenang. Saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, prinsip, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan saat dunia berusaha menjatuhkan saya. Tidak semua jalan menuju puncak itu lurus. Beberapa harus kita tempuh lewat kerikil, luka, dan air mata. Tapi hari ini, saya tahu satu hal pasti. Ia berhenti sejenak, menatap arah tempat Daniel dan keluarganya duduk. Tidak ada satupun hinaan dari masa lalu yang bisa mendefinisikan masa depan saya. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema. Banyak tamu yang berdiri memberikan standing ovation. Malam itu,
Stefani tidak hanya membuktikan martabatnya. Ia mengukuhkan dirinya sebagai perempuan kuat yang tak sekadar bangkit, tapi juga menang, dengan kepala tegak dan kehormatan yang tak ternilai. Beberapa hari setelah gala mewah itu, nama Stefani Putri Wijaya kembali menjadi perbincangan di berbagai media bisnis dan sosialita. Namun bagi Daniel dan keluarganya, pertemuan itu bukan sekadar momen canggung, melainkan permulaan kehancuran yang perlahan tapi pasti. Usaha retail Daniel yang semula tumbuh pesat, mulai terguncang. Barang-barang dari pemasok utama mulai langka. Pengiriman logistik terhambat. Bahkan beberapa cabang kecil terpaksa tutup karena rantai distribusi yang tiba-tiba mandek. Daniel kalang kabut, mencoba menghubungi pihak-pihak pemasok, namun semua menjawab dengan kalimat seragam, "Maaf, kerja sama kami dialihkan ke mitra eksklusif baru." Daniel tidak tahu bahwa di balik layar, Stefani sudah mengatur semuanya secara sistematis. Ia tidak perlu menjatuhkan usaha Daniel secara frontal, cukup dengan menarik simpul-simpul distribusi yang selama ini secara tidak langsung masih bergantung pada jaringan Wijaya Corp. Sampai akhirnya, Daniel datang ke kantor pusat Wijaya Corp dengan wajah lesu dan langkah berat. Ia diterima oleh sekretaris pribadi CEO yang mengenalinya. Wanita itu hanya mengangguk tanpa senyum. "Ibu Stefani sudah tahu Anda datang. Silakan masuk." Daniel masuk ke ruang CEO yang sangat luas, dengan jendela kaca yang menghadap seluruh kota Jakarta. Di balik meja kerja besar berlapis kayu hitam mengkilap, duduklah Stefani dengan setelan jas putih gading dan wajah tenang. Ia tidak berdiri, tidak menyambut dengan senyum. Hanya menatap Daniel dengan ekspresi profesional, jauh dari kehangatan perempuan yang dulu ia ceraikan. Daniel membuka mulut dengan gugup. "Steph, aku tahu kamu pasti punya pengaruh besar. Aku cuma ingin..." "Langsung saja, Daniel." Suara Stefani dingin dan rapi. "Kamu kesini karena bisnismu hancur, bukan karena ingin minta maaf." Daniel terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Stefani berdiri, lalu berjalan mendekat dengan postur tegas. Ia berdiri di hadapan Daniel yang kini tampak jauh lebih kecil dibanding sosok yang dulu pernah meremehkannya. "Dulu, kamu ceraikan aku di depan ibumu, menyebutku perempuan bau ikan. Kau tertawa, membiarkan aku dipermalukan oleh keluargamu. Tapi sekarang, kamu datang ke ruanganku. Ruang milik perempuan bau ikan, yang katanya tak punya martabat." Daniel menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku hilaf." Stefani mengangkat alis. "Kamu tak hilaf, Daniel. Kamu sombong. Dan ibumu lebih parah. Tapi lihat sekarang, aku berdiri di sini bukan karena ingin membalas. Tapi agar kamu tahu, sekali saja kau menginjak harga diri orang yang benar-benar mencintaimu, dunia akan membalikkan semuanya." Karma tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk kontrak, jaringan distribusi, dan kekuasaan yang tidak bisa kamu jangkau. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang staf membawa seorang wanita tua masuk, Bu Ratna, mantan mertua Stefani. Ia tampak kaget saat melihat putri yang dulu ia hina kini berdiri, seperti ratu di singgasananya. "Stefani, nak, ibu, minta maaf." Stefani menatapnya, matanya tajam namun tenang. "Saya bukan lagi bagian dari keluarga Anda, Bu Ratna. Maaf Anda ditolak masuk ke gala keluarga kami. Tapi kini Anda tahu, bukan? Status sosial bukan dilihat dari baju, tapi dari karakter. Dan karakter Anda, Ibu, terlalu murah untuk dunia saya." Bu Ratna terisak, merasa ditampar tanpa satupun kata kasar. Stefani menatap Daniel sekali lagi, lalu menyilangkan tangan di dada. "Aku tak dendam, Daniel. Aku hanya memastikan bahwa orang sepertimu tak akan pernah lagi menyakiti perempuan lain sepertiku." Ia menekan tombol intercom. "Silakan antar tamu keluar. Dan pastikan nama mereka tidak pernah lagi muncul dalam daftar relasi perusahaan." Saat Daniel dan ibunya keluar dalam diam, pintu ruangan tertutup perlahan. Stefani berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta.
Ia tidak menangis, tidak tertawa. Hanya satu hal yang ia ucapkan dengan pelan namun mantap. Ini bukan pembalasan. Ini pelajaran. Meskipun Stefani tidak melakukan hal yang mencolok, kehadirannya mulai mencuri perhatian. Berita tentang perubahan hidupnya yang luar biasa cepat mulai menyebar luas. Para pengusaha, influencer, bahkan pelanggan biasa yang dulu hanya melihatnya sebagai perempuan, bau ikan, di pasar, kini mulai mengenali Stefani Putri Wijaya sebagai mantan istri Daniel yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak bisa dianggap remeh. Satu persatu, bisnis Daniel dan Alia mulai tergerus. Hubungan mereka dengan mitra bisnis dan investor pun semakin rapuh. Orang-orang yang dulu menyukai keluarga Daniel, yang dulu bangga dengan status sosial mereka, mulai ragu. Beberapa bahkan mulai mengalihkan perhatian mereka ke Stefani, wanita yang kini dikenal sebagai CEO sukses dan pemimpin muda yang mampu mengubah perusahaan besar dengan satu keputusan strategis. Di luar dugaan, Stefani tidak hanya menjadi simbol kekuatan perempuan, tetapi juga menjadi ikon kebangkitan bagi mereka yang pernah diremehkan. Cerita tentang kesederhanaannya, tentang pengorbanannya untuk cinta, hingga akhirnya bangkit menjadi sosok yang lebih besar dari kehidupan yang pernah ia tinggalkan, menginspirasi banyak orang. Para pengusaha kecil dan pedagang mulai menyadari bahwa mereka bisa menjadi lebih dari sekadar angka dalam rantai distribusi. Namun bagi Daniel, ini adalah pukulan telak. Hari demi hari, usahanya semakin terpuruk. Alia, yang dulu berharap dengan menikahinya dapat meraih kehidupan glamor dan mewah, kini mulai merasakan akibat dari keputusan yang salah. Beberapa dari klien Alia, yang dulunya mendukung pernikahannya dengan Daniel, mulai menarik diri setelah mendengar cerita tentang Stefani. Orang-orang mulai membuka mata tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tentang bagaimana Daniel dan keluarganya membuang Stefani, menghina dan merendahkannya. Mereka merasa tertipu, merasa bahwa mereka telah mengabaikan integritas untuk berurusan dengan seseorang yang tidak bisa mereka percayai. Sementara itu, Alia yang merasa cemas dengan keadaan, mencoba mencari jalan keluar. Ia menyarankan Daniel untuk mencari investor baru, berusaha untuk mengubah strategi bisnis mereka agar bisa kembali ke jalur yang benar. Namun, semua usaha itu sia-sia. Nama Daniel sudah tercemar di kalangan para pebisnis besar. Bahkan beberapa dari klien besar mereka mulai mencabut kerjasama, beralih ke mitra baru yang lebih stabil dan memiliki kredibilitas tinggi, seperti Wijaya Corp yang kini berada di bawah kepemimpinan Stefani. Di sisi lain, Stefani terus maju, memperluas jaringan bisnisnya dan memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang dulu meremehkannya. Ia mulai memperkenalkan inisiatif baru untuk memberdayakan perempuan dan para pengusaha kecil, sesuatu yang sangat berbeda dengan cara bisnis yang dilakukan oleh Daniel dan Alia, yang lebih mementingkan tampilan luar dan status semu. Tapi Daniel tidak bisa berpaling dari kenyataan. Ketika sebuah laporan keuangan besar tiba di mejanya, matanya terbeliak. Perusahaan mereka telah mengalami kerugian yang begitu besar. Utang menumpuk, dan mereka tak lagi mampu membayar gaji karyawan. Alia, yang mulai panik, meminta bantuan dari keluarganya. Tetapi meskipun mereka berusaha mencari investor baru, semuanya sudah terlambat. Di suatu malam yang hening, Daniel duduk di meja kerjanya yang berantakan, melihat dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan yang mengerikan. Saat ia melihat keluar jendela, ia merasa dunia seakan runtuh. Alia telah pergi, dan keluarganya tidak lagi mendukungnya. Puncaknya adalah ketika perusahaan mereka dipaksa untuk menutup beberapa cabang, dan kreditur mulai menuntut pembayaran segera. Daniel akhirnya memutuskan untuk menemui Stefani. Kali ini, bukan untuk meminta maaf. Ia datang dengan tujuan yang lebih pragmatis, untuk meminta bantuan agar bisa menyelamatkan apa yang masih tersisa. Namun, Stefani menolaknya dengan tegas. Daniel, kamu bisa datang ke sini dan meminta bantuan. Tetapi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Jika kamu tidak belajar dari kesalahanmu, semuanya hanya akan berulang. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihanmu, baik yang baik maupun yang buruk. Stefani menatapnya dengan tegas. Saya bukan lagi orang yang bisa kamu manipulasi. Dan saya sudah jauh melampaui masa itu. Daniel menunduk,
merasakan kepahitan yang begitu dalam. Kehidupannya hancur. Semua ambisinya untuk mencapai kekayaan lewat cara cepat melalui Alia dan perkawinannya, akhirnya berbalik menjadi bumerang. Nama Daniel yang dulu dikenal sebagai orang yang bisa mengatasi segala tantangan kini, hanya dikenang sebagai bagian dari kisah Stefani, sebagai sosok yang pernah menghinanya dan membuangnya begitu saja. Bahkan keluarganya, yang dulu mendukung Daniel, mulai kehilangan rasa hormat. Mereka semakin menjauhinya karena keputusan-keputusan buruk yang telah ia ambil. Ibu dan ayahnya tak lagi datang ke acara keluarga. Mereka merasa malu akan kenyataan bahwa anak mereka, yang dulu dijanjikan masa depan gemilang, kini hanya bisa tenggelam dalam kegagalan. Stefani, di sisi lain, terus maju. Dengan ketenangannya, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya, mengokohkan posisinya, dan memberikan kesempatan kepada banyak orang yang pernah dianggap remeh, termasuk mereka yang tidak pernah percaya padanya. Setelah Daniel menemui Stefani dan merasakan kenyataan pahit bahwa hidupnya kini berada di ambang kehancuran, Stefani merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri kisah kelam yang pernah ia alami dengan keluarganya dan dengan Daniel. Namun, kali ini bukan dengan emosi balas dendam, melainkan dengan strategi yang lebih elegan dan sangat cerdas. Stefani tahu bahwa jika ia hanya membiarkan Daniel terus jatuh dalam kebangkrutan tanpa campur tangan, ia akan mendapatkan kepuasan pribadi, tetapi sesuatu lebih besar harus dilakukan. Stefani memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih sistematis untuk benar-benar menghancurkan kekaisaran bisnis Daniel yang rapuh. Bertahun-tahun ia bekerja keras membangun reputasi di dunia bisnis, memanfaatkan jaringan dan sumber daya keluarganya. Dan kini, ia akan memanfaatkan segalanya untuk menggulingkan Daniel dan Alia dari dunia bisnis. Langkah pertama, memutuskan aliran bisnis. Stefani sudah lama mengetahui bahwa perusahaan Daniel sangat bergantung pada pasokan barang dan distributor tertentu. Beberapa dari pemasok ini bekerja dengan Wijaya Corp, namun mereka belum menyadari bahwa hubungan mereka dengan Daniel yang semula lancar mulai tergerus. Kini, Stefani akan memastikan bahwa hubungan mereka dengan Daniel terputus sama sekali. Ia memulai dengan mendekati semua pemasok utama Daniel secara pribadi. Dalam pertemuan yang sangat tertutup, Stefani mengungkapkan dengan jelas bahwa perusahaan yang didirikan Daniel adalah sebuah entitas yang berisiko, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Dia menekankan bahwa perusahaan Daniel tidak memiliki visi jangka panjang, dan yang lebih buruk lagi, Daniel telah membuat banyak keputusan yang merugikan banyak orang. Stefani juga mengingatkan para pemasok bahwa Wijaya Corp adalah mitra yang lebih terpercaya dan lebih berkomitmen pada nilai-nilai yang sama dengan mereka. Dengan cara yang halus namun sangat efektif, Stefani berhasil meyakinkan banyak pemasok untuk menghentikan kerjasama mereka dengan Daniel dan beralih ke Wijaya Corp. Keputusan-keputusan ini, meskipun tidak langsung terlihat, mulai membawa dampak besar pada rantai pasokan Daniel. Barang-barang yang selama ini menjadi tumpuan keberhasilan bisnis Daniel tiba-tiba sulit didapat. Bahkan banyak pemasok yang memilih untuk tidak bekerja sama lagi, meski mereka tidak menyebutkan alasan sebenarnya. Langkah kedua, menarik investor besar. Stefani tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan bisnis Daniel, ia harus menargetkan pihak yang lebih besar, para investor. Ia mulai mendekati mereka dengan proposal dan analisis tentang ketidakstabilan keuangan Daniel. Stefani menunjukkan data dan grafik yang menggambarkan bagaimana perusahaan Daniel kehilangan nilai dan sedang berada di ambang kebangkrutan. Ia juga menyoroti kesalahan-kesalahan strategis yang telah dibuat oleh Daniel, seperti terlalu bergantung pada pemasok tunggal dan gagal mengelola arus kas dengan baik. Stefani berbicara dengan percaya diri, menggunakan setiap detail tentang masalah yang dihadapi Daniel, termasuk kebijakan keluarga yang buruk dan masalah internal lainnya. Para investor, yang sebelumnya ragu-ragu untuk berinvestasi di Wijaya Corp, kini mulai menyadari bahwa ada potensi besar di perusahaan Stefani. Dalam waktu singkat, beberapa investor besar yang dulu mendukung Daniel, akhirnya menarik dana mereka dan mengalihkan investasi mereka ke Wijaya Corp. Daniel, yang awalnya berpikir bisa menyelamatkan usahanya dengan beralih ke investor baru atau mencari pendanaan tambahan, kini benar-benar terpojok. Semua jalur yang ia coba untuk bangkit dan menghindari kebangkrutan mulai menipis.
Langkah ketiga, menghancurkan citra. Sementara itu, Stephanie juga tidak membiarkan Daniel dan Alia hidup tenang. Ia mulai menyebarkan kisah tentang kebohongan yang telah disembunyikan selama ini. Dalam pertemuan bisnis dengan mitra potensial, Stephanie dengan tegas membongkar sejarah kelam Daniel, tentang bagaimana ia menghina Stephanie, merendahkan perempuan, dan merusak reputasi bisnis hanya demi keuntungan pribadi. Di media sosial, Stephanie juga mulai membangun citranya sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan berintegritas. Ia sering berbicara tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis dan berfokus pada pengembangan manusia. Stephanie tidak pernah menyebut nama Daniel langsung, tetapi kisahnya tentang pengkhianatan dan kebangkrutan terus beredar dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak yang tahu siapa yang dimaksud tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Langkah keempat, menghadapi Daniel di pengadilan. Dengan semua jalan finansial dan citra yang hancur, Daniel tidak punya pilihan lain selain berusaha menyelamatkan apa yang masih tersisa, perusahaan dan aset-aset yang hampir runtuh. Namun, Stephanie sudah siap. Ia memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Tidak hanya untuk mengungkap kebohongan dan penghinaan yang telah ia terima, tetapi untuk memastikan bahwa Daniel bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan usahanya yang mempengaruhi banyak orang. Stephanie, dengan tim pengacara terbaik yang ia miliki, mulai mengajukan tuntutan. Ia menuntut agar Daniel membayar ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh ketidakjujurannya, pengabaian terhadap kontrak, dan pengkhianatannya dalam membangun hubungan bisnis yang baik. Tak hanya itu, Stephanie juga mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Daniel dalam merusak citra dan kredibilitasnya. Daniel yang sudah semakin tertekan merasa tidak ada jalan keluar. Di satu sisi, ia harus berhadapan dengan gugatannya, dan di sisi lain, ia harus mencari cara untuk menyelamatkan sisanya dari kebangkrutan. Di tengah sorotan kamera dan perhatian banyak orang yang hadir, Stephanie berdiri dengan tenang, dengan tatapan yang penuh keyakinan. Pakaian formal yang ia kenakan, sebuah setelan hitam elegan, mencerminkan bukan hanya status sosialnya, tetapi juga ketegasan yang sudah dia tempa melalui bertahun-tahun perjuangan. Ketika semua mata tertuju padanya, ia tahu bahwa kini ia tidak lagi menjadi Stephanie yang dulu, perempuan yang pernah direndahkan dan diinjak-injak oleh cinta yang palsu. Di hadapan Daniel dan keluarganya, ia menghela napas panjang sebelum memulai. "Saya sudah melewati masa lalu," katanya dengan suara yang tidak terburu-buru, namun penuh kekuatan. "Apa yang terjadi antara kita, Daniel, sudah menjadi bagian dari sejarah saya yang tidak akan pernah saya sesali. Saya mungkin pernah mencintaimu dengan tulus, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan cinta itu merendahkan saya lagi." Mendengar perkataan Stephanie, ada keheningan sejenak di ruangan itu. Beberapa orang mulai saling berpandangan, sebagian merasa terkejut dengan perubahan yang begitu drastis dalam sikap Stephanie. Tetapi, lebih banyak lagi yang mulai merasa terinspirasi. Mereka melihat seorang wanita yang kini berdiri dengan kepala tegak, jauh dari kesan rapuh yang pernah ia tunjukkan. Stephanie melanjutkan, menatap mata Daniel dengan penuh ketegasan, seakan menantang siapapun yang masih meragukan kemampuannya untuk bangkit. "Saya tidak pernah meminta untuk dihargai oleh kalian. Saya hanya ingin hidup dengan integritas saya sendiri. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya bisa jauh lebih dari yang kalian bayangkan." Daniel tampak bingung dan tidak bisa berkata-kata. Selama ini, ia selalu menganggap Stephanie sebagai perempuan yang bisa dikendalikan. Tetapi kini, ia menyadari bahwa Stephanie bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah ia lukai atau abaikan. Dia adalah seseorang yang lebih besar dari kehidupan yang pernah mereka jalani bersama. Ibu mertua Stephanie, yang dulu selalu merendahkan dan mengejeknya, kini hanya bisa menunduk. Ia merasakan malu yang mendalam, karena ia tahu betul bahwa Stephanie sekarang jauh lebih kuat daripada dirinya, lebih sukses, lebih mandiri, dan lebih dihormati. Tak ada lagi ruang bagi pengaruh buruk yang pernah mereka coba tanamkan di dalam diri Stephanie. Stephanie berbalik arah, dan kali ini dia berbicara kepada publik yang hadir. "Untuk kalian yang pernah merasa terperosok, terhina, atau diremehkan, saya ingin kalian tahu bahwa itu tidak akan mendefinisikan siapa kalian sebenarnya.
Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya karena kekuatan finansial atau posisi saya dalam bisnis, tetapi karena saya menemukan kekuatan dalam diri saya sendiri. Dengan senyuman yang penuh keyakinan, ia melanjutkan, kehormatan saya tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Tidak ada lagi yang bisa membuat saya merasa rendah diri. Dan saya akan terus maju, karena saya tahu apa yang pantas saya dapatkan. Stephanie lalu menoleh ke arah Daniel dan keluarga besarnya. Kalian ingin merendahkan saya, tetapi saya telah belajar bahwa kita tidak bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Saya tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan saya. Ini adalah hidup saya, dan saya memilih untuk memimpin jalan saya sendiri. Ketika ia selesai berbicara, Stephanie merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi kebingungan atau penyesalan. Ia tahu betul bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya mengalahkan rintangan, tetapi juga mengalahkan ketakutan yang dulu membuatnya merasa tidak cukup baik. Daniel, yang dulu selalu memandangnya sebagai wanita yang bisa ia kontrol, kini merasa cemas. Dia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat dengan mengabaikan dan meremehkan Stephanie. Ibu mertua Stephanie yang dulu begitu merendahkannya, kini tidak bisa berkata-kata. Malu, karena mereka tahu bahwa Stephanie sekarang adalah simbol kekuatan dan keberanian, jauh lebih unggul daripada mereka yang dulu merasa bisa menindasnya. Stephanie berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti, meninggalkan semua orang di belakangnya dengan rasa yang campur aduk, tercengang, terkesan, dan, bagi sebagian orang, malu. Bagi Stephanie, ini bukanlah tentang membalas dendam. Ini tentang membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia, bahwa ia adalah wanita yang tidak hanya pantas dihormati, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Waktu berlalu, dan kehidupan Stephanie kini menjadi simbol dari kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Setiap langkah yang diambilnya, dari keputusan berani untuk meninggalkan Daniel, hingga transformasi bisnis yang cerdas, menjadikannya salah satu wanita paling dihormati di dunia bisnis. Namun, meskipun ia meraih kesuksesan besar, ia tak pernah melupakan akar dan perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Setahun setelah pertemuan terakhir dengan Daniel dan keluarganya, Stephanie kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia yang dulu penuh dengan penghinaan dan kerendahan. Tapi kali ini, ia datang sebagai seorang wanita yang telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Dengan gelar CEO Asia Tenggara dari perusahaan keluarganya, Wijaya Corp, ia mengatur langkah dengan lebih cermat, membangun aliansi-aliansi baru, dan terus mengembangkan bisnis yang telah tumbuh pesat. Pada sebuah acara besar yang diadakan oleh sebuah forum bisnis internasional, Stephanie menjadi pembicara utama. Di hadapan ribuan orang, ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana kekuatan internal bisa mengalahkan segala bentuk ketidakadilan, tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga berintegritas. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya lebih baik dari orang lain, ujarnya dengan suara yang jelas dan penuh percaya diri. Saya berdiri di sini karena saya telah belajar untuk tidak membiarkan siapapun, apapun, atau masa lalu saya mengendalikan hidup saya. Saya adalah siapa saya karena saya memilih untuk menjadi kuat, bukan karena saya tidak pernah jatuh, tetapi karena saya selalu bangkit setelah jatuh. Sementara itu, di sisi lain kota, Daniel dan keluarganya merasakan dampak dari keputusan-keputusan buruk mereka. Perusahaan yang dulunya berhasil, kini terjerembab dalam kebangkrutan total. Hubungan Daniel dengan Alia juga tidak bertahan lama, karena semua yang telah ia bangun ternyata rapuh. Tidak hanya bisnisnya yang hancur, tetapi reputasinya pun tercoreng. Para investor yang dulu berpihak padanya kini menjauh, dan beberapa bahkan mengejeknya secara terbuka. Alia, yang semula melihatnya sebagai tiket untuk meraih kekayaan, kini juga mulai meninggalkan Daniel setelah kesadaran bahwa ia hanya menjadi bagian dari sebuah kegagalan besar. Sementara itu, ibu mertua Stephanie yang dulu menghina dan merendahkannya, mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka. Ia merasa malu, tidak hanya karena memperlakukan Stephanie dengan buruk, tetapi juga karena mereka kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang mereka buat. Dalam banyak kesempatan, ibu mertua Stephanie mencoba untuk menghubunginya,
Tetapi Stefani dengan bijak menolak untuk terlibat dalam permintaan maaf yang datang terlambat itu. Ia tahu betul bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kemenangan yang sesungguhnya adalah bagaimana ia bisa menjaga harga dirinya dan terus maju meski dihina.